Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Barian dari Universitas Muhammadiyah, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang dasar-dasar bisnis. Yang pertama, apa itu bisnis? Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Definisi tersebut dalam buku Pengantar Bisnis oleh Hadion Wijoyo dan kawan-kawan. Dalam arti luas, pengertian bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pengertian bisnis memuat 4 aspek, yakni menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Lanjut, konsep-konsep bisnis. Memulai sebuah bisnis memerlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai konsep dasar yang penting untuk diketahui, dari memahami visi dan misi, menganalisis lingkungan usaha, hingga mengembangkan strategi yang efektif. Hal-hal ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi keberhasilan bisnis di masa mendatang. Lanjut, definisi dan ruang lingkup bisnis. Bisnis didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi demi memperoleh keuntungan. Ruang lingkup bisnis mencakup berbagai aktivitas mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga penjualan produk atau layanan. Keberhasilan suatu bisnis ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan efisien dan efektif. Lanjut, jenis-jenis dasar bisnis. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, korporasi, yaitu perusahaan berbadan hukum dengan struktur kepemilikan saham. Yang ketiga, usaha perseorangan, yaitu bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh individu. Yang keempat, kemitraan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan bisnis. Berbagai jenis bentuk bisnis memiliki karakteristik, struktur, dan peraturan hukum yang berbeda-beda. Penting untuk memahami opsi-opsi ini agar dapat memilih model bisnis yang paling sesuai dengan visi, tujuan, dan sumber daya yang dimiliki. Lanjut, bentuk-bentuk bisnis. Yang pertama, bentuk perseorangan atau sole proprietorship, yaitu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu atau individu, sederhana, fleksibel, dan memiliki tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua, bentuk persekutuan atau partnership, bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh 2 orang atau lebih, menggabungkan modal, keahlian, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, bentuk perseorangan terbatas atau PT, bentuk badan usaha yang memiliki status badan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pemilik dan pemisah tanggung jawab. Lanjut, prinsip-prinsip dasar bisnis. Yang pertama, orientasi pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi fondasi utama dalam bisnis. Segala aktivitas harus berfokus pada memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu menjalankan proses bisnis
dengan cara yang paling efektif dan efisien, meminimalisir pemborosan, dan meningkatkan produktivitas adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Kemampuan untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi baru yang unik adalah elemen penting dalam menghadapi persaingan dan perubahan pasar. Lanjut, fungsi-fungsi manajemen dalam bisnis, yaitu manajemen memainkan peran kunci dalam kesuksesan setiap bisnis. Ada 4 fungsi utama manajemen yang harus dijalankan dengan baik. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang terakhir pengendalian. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mencakup pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya. Pengarahan adalah kemampuan memotivasi dan memimpin karyawan. Dan yang terakhir, pengendalian, meliputi pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Lanjut, pemasaran dan strategi bisnis. Yang pertama, memahami pasar. Analisis pasar yang mendalam adalah kunci untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dengan mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Perusahaan dapat menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan permintaan. Yang kedua, strategi promosi, yaitu menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti periklanan, pemasaran digital, dan acara promosi yang dapat membantu meningkatkan brand awareness yang menarik minat pelanggan. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi produk, kualitas, dan layanan yang unik dapat membantu perusahaan bersaing secara efektif di pasar. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, yaitu menentukan harga yang tepat berdasarkan biaya, persaingan, dan nilai yang dirasakan konsumen, dapat membantu meningkatkan profitabilitas dan daya saing. Lanjut, keuangan dan akuntansi bisnis. Aspek keuangan dan akuntansi merupakan hal yang krusial dalam pengelolaan bisnis. Pengelolaan keuangan yang tepat dapat memastikan stabilitas finansial perusahaan dan mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis. Aktivitas akuntansi meliputi pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami posisi keuangan, arus kas, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Perencanaan keuangan. Proses mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis, termasuk anggaran, manajemen, modal kerja, dan analisis investasi. Yang kedua, pengendalian keuangan, yaitu sistem untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Yang terakhir, membangun tim analisis data yang kompeten, penyusunan laporan keuangan berkala untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Lanjut, sumber daya manusia dalam bisnis. Yang pertama, perekrutan. Proses rekrutmen yang efektif dan selektif sangat penting untuk mendapatkan kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pelatihan. Program pelatihan yang komprehensif membantu karyawan mengembangkan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, pengelolaan tim.
yaitu kemampuan mengelola tim yang beragam dan membangun kolaborasi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Dan yang terakhir, pengembangan kepemimpinan, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat kepemimpinan di dalam organisasi akan memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Lanjut, inovasi dan pengembangan bisnis. Yang pertama, tren pasar, yaitu memantau dinamika pasar dan tren konsumen. Yang kedua, identifikasi kebutuhan, yaitu mengenali kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, eksplorasi ide, yaitu mengembangkan konsep inovasi, produk atau layanan baru. Yang keempat, pengembangan prototipe, yaitu menciptakan dan menguji produk atau layanan inovatif. Dan yang terakhir, peluncuran produk, yaitu memperkenalkan inovasi ke pasar dan mengukur dampaknya. Pengertian inovasi dan pengembangan bisnis. Inovasi dan pengembangan bisnis merupakan kunci untuk menjaga daya saing dan memperluas pangsa pasar dengan memantau tren pasar, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengeksplorasi ide-ide baru, mengembangkan prototipe, dan meluncurkan produk inovatif. Perusahaan dapat terus berinovasi dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Oke, kesimpulan dan penutup. Setelah mempelajari berbagai konsep dan prinsip-prinsip dasar bisnis, kita dapat menarik kesimpulan bahwa memahami bisnis secara komprehensif sangat penting bagi kelangsungan dan keberhasilan suatu usaha. Dengan menerapkan fungsi-fungsi dan manajemen yang efektif, strategi pemasaran yang tepat, serta pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang baik, sebuah bisnis dapat terus berkembang. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.